Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasar Maju, Prodi Manajemen. Seperti biasa, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang rekrutmen tenaga kerja. Jadi, rekrutmen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan menarik calon pelamar kerja dengan potensi yang dimiliki untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi kebutuhan yang telah diperlukan oleh perusahaan. Menurut Mardianto 2014, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan rekrutmen kerja adalah yang pertama untuk perlu efisiensi anggaran perusahaan, yang kedua bersikap adil, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan serta kebutuhan sekarang, yang keempat untuk konsisten dan loyal terhadap perusahaan, yang kelima mengelola wajah publik perusahaan yang diperlukan dalam membangun corporate branding. Selanjutnya ada proses manajemen. Proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen pertama itu ada kebutuhan, yang kedua proses rekrutan, yang ketiga wawancara, yang keempat evaluasi medis, dan yang terakhir keputusan penerimaan. Adapun pemanfaatan teknologi dalam rekrutmen. Jadi pemanfaatan cloud dalam Human Resource Information System atau yang biasa disebut HRIS. Istilah cloud muncul di awal tahun 1990-an terkait layanan komunikasi data dalam telekomunikasi dengan menggunakan Virtual Private Network atau yang biasa disebut dengan VPN. Cloud computing adalah penyediaan sumber daya yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan pemrosesan melalui World Wide Lunak atau World Wide Web yang biasa kita singkat dengan WWW. Kegunaannya dalam penyebaran yang cepat, keserbagunaan, biaya rendah, dan skalabilitas telah menyebabkan penggunaan komputasi awan secara luas di seluruh organisasi dari semua ukuran, sebagian besar, sebagian komponen kombinasi atau struktur awan. Jadi pemanfaatan teknologi terbagi menjadi 4 tugas. Yang pertama ada proses rekrutmen. Selain berfungsi sebagai teknologi perekrutan, dapat juga membantu dalam mempertahankan kandidat yang ideal, dan hal ini merupakan kunci sukses semua perusahaan yang menggunakan sistem application and product. Yang kedua ada proses onboarding, berfungsi untuk membantu menetapkan pekerja baru untuk sukses dan dapat menciptakan proses onboarding yang smooth. Berbagai solusi teknologi berbasis cloud tersedia untuk digunakan dalam departemen cloud. Perangkat seluler atau lokasi dengan sistem produk tunggal ini berfungsi sebagai sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, tetapi dengan memanfaatkan keamanan tambahan untuk departemen IT. Yang ketiga ada administrasi SDM. Sistem HRIS berbasis cloud membantu menyederhanakan proses administrasi karena data cloud terintegrasi dan dapat diakses dari mana saja. Kinerja karyawan. Sistem HRIS berbasis cloud membantu mempertahankan dan memberi penghargaan kepada karyawan agar tercipta efisiensi dalam cara organisasi mengembangkan, menilai, dan menyelaraskan kinerja dengan kompensasi. Data seperti peringkat yang terkait dengan kinerja terintegrasi dengan data kompensasi dalam sistem, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang tepat terhadap penghargaan kinerja. Yang materi selanjutnya ada permasalahan rekrutmen. Jadi menurut Fahmi 2016, terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja, antara lain itu data calon pelamar kadangkala ada yang dipalsukan dengan tujuan agar bisa lolos tes tanpa administrasi. Yang kedua itu terjadi penarikan karyawan yang bersifat nepotisme dan menyingkirkan mereka yang sebenarnya lebih pantas lulus. Dan selanjutnya itu ada kadangkala karena lemahnya kontrol seleksi memungkinkan masuknya para pelaku kejahatan atau pelaku kriminal untuk lulus seleksi.
karena ia bisa dan mampu mengubah sebagai berbagai data pribadinya. Yang masalah terakhir itu tim rekrutmen dan seleksi ada kalanya tidak memiliki tingkat emosional dan yang tidak stabil dan terkendali dengan baik, sehingga keputusan memungkinkan ada kesalahan. Itulah pembahasan materi tadi tentang rekrutmen tenaga kerja. Sekian dari video kali ini. Saya Ahmad Hussein, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan rekrutmen tenaga kerja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.